Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita nikmat, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita masih dipersuakan kembali oleh Allah dalam suasana yang penuh dengan khidmat, mengharapkan rasa syukur kepada Allah ini senantiasa tersuakan kembali dalam kesempatan yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan ini kecuali dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rasa syukur ini marilah kita wujudkan dengan senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjalankan apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, malam ini kita menginjak tanggal 1 Muharram tahun 1446 Hijriah, dan menandakan bahwa kita ini telah memasuki tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, pergantian hari atau pergantian kalender untuk agama Islam ini ditentukan setelah sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib ini kita bisa baru dikatakan berganti hari atau berganti bulan atau berganti tahun. Maka malam hari ini kita memasuki tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Tentunya ma'asyiral muslimin, kita sebagai umat Islam harus mengambil faedah ketika kita memasuki tahun baru ini. Apakah dengan bergantinya bulan lalu berganti menjadi tahun itu, apakah kita ini menjadi semakin lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya? Karena seringkali ketika bulan berganti tahun itu kita tidak mengenal faedah, dan kita juga merasakan bahwa biasa-biasa saja. Padahal ketika kalau kita ini menyadari bergantinya tahun, maka berganti pula usia dan umur kita. Kenapa saya menyebutkan usia dan umur? Karena usia dan umur itu beda, Pak. Kalau orang Islam itu, orang mukmin itu yang diharapkan itu umurnya yang panjang walau usianya pendek. Maksudnya gimana? Usia itu hanya bilangan angka. Seperti Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, sosok manusia yang mulia di muka bumi ini, usianya hanya sekitar 60 tahun, tapi umurnya panjang. Artinya ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, bahkan sudah berabad-abad, berpuluh-puluh tahun, tetapi ketika jasanya masih dikenang, bahkan Rasulullah itu setiap kita sholat ya di tahiyat itu sering kita baca. Bahkan kalau ada seseorang yang membaca sholawat lalu kita membalas dengan sholawat atas Nabi, ini menunjukkan bahwa Nabi itu umurnya panjang. Karena apa? Masih diingat terus jasanya. Bahkan kita ini sebagai seorang mukmin harus menyadari bahwa tugas beliau ini sangat mulia, sehingga kita akhirnya bisa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau usia itu hanya bilangan angka, mungkin 60 tahun, 70 tahun, tapi kalau umur, walaupun dia sudah meninggal puluhan tahun, bahkan ribuan tahun, tetapi ketika disebut-sebut namanya, dikenang jasanya, maka bisa dikatakan dia berumur panjang. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Seringkali ketika kita memasuki bulan Muharram ini,
tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Bahkan kita ini sering mengalami salah persepsi. Jadi ada yang mengatakan, kalau orang Jawa bilang bulan Muharram itu sama dengan bulan yang penuh keramat, bulan Suro yang penuh dengan keramat. Bahkan saya dulu ingat orang-orang tua dulu, ojo lapo-lapo, masih benakno genteng sing bocor, pas bulan Suro ojo lapo-lapo, engkau tambah oleh molo. Padahal bulan Muharram ini adalah syahrullah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kenapa bulan Muharram ini kok dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah? Sebenarnya Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita tentang kisah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dulu ketika diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, hingga ketika sampai di bibir pantai, lalu seakan-akan Musa itu sudah tidak ada yang menolong lagi, akhirnya Allah memerintahkan agar Musa memukulkan tongkatnya ke pantai itu, sehingga akhirnya Laut Merah itu terbelah menjadi dua bagian, tengahnya kosong. Akhirnya apa? Musa dan pengikutnya bisa menyeberangi Laut Merah itu. Dan akhirnya ketika mengetahui Musa ini bisa membelah lautan, tentara Fir'aun dan tentaranya mengikuti Musa dari belakang. Ketika Musa sudah sampai di seberang lautan, di seberang tujuan, dan ketika waktu itu Fir'aun dan bala tentaranya sudah berada di tengah-tengah lautan, lalu Allah kembalikan lagi laut yang terbelah itu. Sehingga akhirnya peristiwa ini dikenang oleh Allah untuk mengingatkan kepada kita kebesaran Allah, yaitu tentang kisah Nabi Musa. Sehingga pada tanggal 10 di bulan Muharram kita disunahkan untuk berpuasa, di mana puasa itu disebut dengan puasa Asyura. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumuratal mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddadash syuhuri indallahi asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dzunul qayyim falatadzlumu fihinna anfusihim." Di situ Allah mengatakan, Allah sebelum menciptakan langit dan bumi ini sudah menetapkan bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah akan menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, 4 bulan di antara 12 bulan itu ada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada bulan yang mulia. Jadi di situ ada kalimat haram. Haram di sini mengandung dua pengertian. Yang pertama, haram itu yang mengandung dosa, seperti berjudi, minum khamar, membunuh, berzina. Tetapi yang dimaksud surat At-Taubah ayat 36 ini, haram itu artinya yang dimuliakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kemarin jamaah haji itu melakukan ibadah haji di kompleks Masjidil Haram, yaitu masjid yang dimuliakan oleh Allah. Seperti Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di situ ada kalimat berikutnya, fala tadzlimu fihinna anfusihim, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian dalam bulan-bulan itu. Menurut Imam Ibnu Abbas, seorang sahabat yang juga sepupunya Nabi, bahkan Ibnu Abbas ini didoakan khusus agar dia itu mampu dan pandai menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas berpendapat bahwa ketika seseorang itu berada di bulan haram, maka seluruh amal ibadahnya itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia berada di luar bulan, ketika dia berbuat dosa di dalam bulan haram, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di sini ayatnya mengandung fala tadzlimu fihinna anfusihim, artinya janganlah kamu sampai menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Dan bulan haram itu ada 4, yaitu berurutan 3-nya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satu adalah bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah,
perlu diketahui bulan Muharram itu juga diagungkan oleh banyak kalangan. Tidak hanya umat Islam saja yang mengagungkan, yang menghormati bulan Muharram. Kaum-kaum yang lain pun juga mengagungkan, bahkan menghormati bulan Muharram. Misalnya kaum musyrikin Arab itu juga mengagungkan bulan Muharram dengan apa? Berpuasa di dalamnya. Kemudian seperti ajaran Nabi, ya, untuk menghormati kebesaran Allah dalam menolong Nabi Musa, Rasulullah SAW menekankan berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian orang-orang dari kelompok Syiah Rafidhah, ya, juga mengagungkan bulan Muharram, Pak. Sehingga mereka mengadakan peringatan kematian Husain, cucu Nabi. Bahkan kalau jenengan pernah lihat di YouTube atau di TV, mereka banyak yang memukuli diri mereka sendiri sampai berdarah-darah. Jadi semakin menderita, semakin menangis, maka mereka ini semakin merasa ibadah mereka diterima. Begitu juga dengan kaum namanya kaum Nawasib, yaitu mereka yang benci dengan Ahlul Bait. Mereka juga mengadakan acara dengan bersenang-senang seperti merayakan, ya, hari raya di bulan Haram ini, di bulan Muharram ini. Termasuk juga kaum Kejawen, ya. Ketika memasuki bulan Muharram ini, mereka banyak di antara mereka, kalau kita melihat terutama di peringatan satu suro, banyak yang mengeluarkan kebo bule, ya, atau disebut Kiai Selamat, ya. Dan itu dimandikan, Pak. Dan perlu diketahui kotoran hewan yang dinamakan kebo bule atau Kiai Selamat itu juga dikeramatkan. Jadi bulan Muharram itu juga banyak dikeramatkan, banyak dihormati oleh banyak kalangan. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, bulan Muharram ini dipilih sebagai awal tahun dari tahun Hijrah. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Maka kita kembali kepada pembahasan kita tentang tema yang akan kita angkat di sini adalah tentang kisah hijrah, di balik hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu diketahui ma'asyiral muslimin, kalau sering kita memasuki bulan Muharram, kan di mana-mana itu yang dibahaskan tentang hijrah Nabi. Padahal perlu diketahui, hijrahnya Nabi itu tidak dilaksanakan di bulan Muharram, Pak. Hijrahnya Nabi itu dilaksanakan di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Lalu ada bertanya, loh, itu kan Maulid? Ya memang, karena di tanggal 12 itu ada 3 peristiwa. Pertama, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hijrahnya Nabi ke Madinah. Dan yang ketiga, meninggalnya Nabi pun juga terjadi di tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma karena namanya tahun hijriah, ya, di mana penetapan tahun ini dilakukan ketika Nabi itu melakukan hijrah ke Madinah, sehingga akhirnya momentum bulan Muharram ini sering dijadikan membahas tentang masalah hijrah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sesuai dengan judul materi yang sudah di-share oleh Takmir, di mana kita akan membahas 2 kisah di sini. Kisah di balik hijrah Nabi Muhammad SAW. Kisah yang pertama dimulai ketika di kota Mekah. Jadi sebenarnya kisah ini berkaitan dengan seorang pemuda yang bernama Mus'hab bin Umair. Mus'hab bin Umair ini anak sultan. Jadi anak sultan itu orangnya kaya raya, ganteng, tampan, rupawan, ya. Bahkan dia diidolakan oleh gadis-gadis, Pak. Bayangkan saking tampannya, saking tajirnya, ya, Mus'hab bin Umair ini sering dijadikan oleh gadis-gadis itu khayalan, oh bagaimana indahnya jika aku bersuamikan Mus'hab bin Umair. Saking tajirnya, Pak, saking kayanya, ya, sampai parfumnya Mus'hab bin Umair kan wangi, Pak. Jarak beberapa langkah sebelum Mus'hab bin Umair ini datang, sudah kecium parfumnya dulu. Sehingga banyak orang menebak, ini pasti Mus'hab bin Umair akan datang. Dan ternyata benar, ketika parfumnya lebih datang duluan, baru orangnya. Saking kayanya,
Suatu ketika Mus'ab bin Umar ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia waktu itu tertarik dengan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya Mus'ab bin Umar ini berguru kepada Nabi. Dan suatu ketika ternyata Mus'ab bin Umar ini ketahuan oleh keluarganya kalau dia ikut mengikuti ajarannya Muhammad. Sehingga akhirnya dia mendapatkan hukuman dari keluarganya, terutama ibunya. Sampai Mus'ab bin Umar ini dikurung di rumahnya, tidak boleh keluar berhari-hari. Bahkan dia juga diberikan hukuman tidak diberi makan, Pak. Bayangkan seorang pemuda bangsawan kaya raya, ketika dia mendapatkan hidayah, dia mau meninggalkan semua itu hanya untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama ini Mus'ab bin Umar itu sudah berusaha ketika mendapatkan ilmu atau mencari ilmu dari Nabi itu bersembunyi-sembunyi, Pak. Tapi tetap konangan, ketahuan. Akhirnya ketika dia dihukum di kerangkeng di rumahnya, suatu ketika ada kesempatan untuk melarikan diri. Akhirnya dia melarikan diri. Jadi Mus'ab bin Umar ini seorang sahabat, bersahabat dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas juga gitu, itu teman seletingnya dia. Nah, Mus'ab bin Umar ini bisa dikatakan sebagai pemuda langit, Pak. Oleh karena itu Nabi itu pernah menyampaikan komentar tentang Mus'ab bin Umar ini. Lam ara, aku tidak pernah melihat ahsana lamatan, orang yang begitu rapi rambutnya, sampai begitu halus segala pakaian yang dia kenakan, walaun amma nikmatin, dan kenikmatan yang paling besar dinikmati oleh seseorang kecuali aku mendapatkan semua itu pada diri Mus'ab bin Umar. Jadi Mus'ab bin Umar itu kaya raya, anak bangsawan, tetapi ketika dia mendapatkan hidayah, dia mau meninggalkan semua kemewahan dunia dan dia menjemput hidayah. Nah, ketika Mus'ab bin Umar ini sudah mendapatkan ilmu, nyantri kepada Rasulullah SAW, akhirnya Mus'ab bin Umar ini mendapatkan tugas dakwah dari Nabi, yaitu diperintahkan untuk berdakwah ke daerah Yasrib. Suatu ketika Yasrib ini akan berganti nama menjadi kota Madinah. Akhirnya berangkatlah Mus'ab bin Umar ini ke Yasrib, mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid di sana. Dan akhirnya mayoritas penduduk kota Yasrib ini pun menyambut dakwahnya. Mereka sangat antusias, sehingga akhirnya banyak di antara penduduk kota Yasrib itu banyak yang akhirnya masuk Islam. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan motivasi kepada orang-orang yang berdakwah, Pak. Fa wallahi la ayyadallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Sungguh demi Allah, apabila engkau mengajarkan ilmu kepada orang lain, lalu Allah memberikan hidayah kepada dia lantaran dengan apa yang kamu sampaikan kepadanya, min humri na'am, khairul laka min humri na'am, sungguh itu lebih baik daripada unta-unta merah. Artinya, Pak, kalau kita ini berdakwah memperkenalkan agama ini kepada orang lain, nah ternyata orang itu mendapatkan hidayah, sadar mau masuk Islam atau mau bertobat karena dakwah kita. Kata Rasulullah, khairul laka min humri na'am, maka itu sungguh lebih baik daripada onta-onta merah. Dan ternyata inilah yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umar. Walaupun dia meninggalkan dunia, meninggalkan segala kekayaannya, dia belajar ilmu agama, mendakwakannya, sehingga dia mendapatkan sesuatu lebih baik daripada onta merah. Jadi kalau di dalam zaman dulu di Jazirah Arab itu, onta merah itu kualitas dan harganya jauh lebih mahal daripada onta biasa. Kalau onta biasa itu harganya sudah mahal, apalagi kalau onta merah. Kalau itu dikiaskan dengan zaman sekarang, mungkin onta merah itu bisa seperti kendaraan yang mewah, bisa juga seperti rumah mewah,
atau segala sesuatu yang mahal di dunia ini. Tetapi kata Rasulullah, kalau kita mau berdakwah sampai orang itu mendapatkan hidayah, maka kita akan mendapatkan yang lebih dari itu. Dan konsep dakwah Mus'ab bin Umar ini memberikan kita pemahaman bahwa dakwah itu tidak harus duduk di depan mimbar seperti ini. Kadang-kadang orang itu memahami dakwah itu ya dakwah di mimbar Jumat itu, atau dakwah itu di masjid. Mus'ab bin Umar itu kalau dakwah, Pak, datang dari pintu ke pintu, atau mungkin dia bertemu dengan orang, nuwun sewu Pak, saya mohon izin, bolehkah saya menyampaikan sesuatu dengan penuh kelembutan. Akhirnya apa? Ada salah seorang sahabat, saya lupa namanya, ketika dia meninggal itu sampai langit berguncang. Ya. Dulu ketika dia masih kafir itu masuk Islam gara-gara dakwanya Mus'ab bin Umar. Dia mengatakan, bolehkah aku menyampaikan sesuatu? Oh ya silakan. Lalu Mus'ab bin Umar pun berbicara tentang Allah dan Rasulnya, berbicara tentang tauhid, sehingga akhirnya sahabat ini yang dulu getol memerangi Islam akhirnya menjadi pembela Islam, sehingga akhirnya dia ini meninggal sempat mengguncangkan langit. Saya lupa nama sahabat ini. Sehingga akhirnya singkat cerita seluruh penduduk kota Yasrib itu pun menerima Islam. Sehingga akhirnya apa? Mereka pun mengenal sosok Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sehingga akhirnya mereka pun mengenal seorang Nabi dan Rasul penutup akhir zaman ini. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, sekarang dari kota Yasrib atau Madinah. Ketika penduduk Yasrib itu sudah memeluk Islam semuanya, akhirnya penduduk Yasrib itu sepakat mengangkat seorang pemimpin. Jadi seorang kaum muslimin itu harus berjamaah, dan orang berjamaah itu harus ada pemimpinnya. Sehingga akhirnya penduduk Yasrib itu bersepakat mengangkat seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini sepakat diangkat oleh penduduk Yasrib sebagai pimpinan mereka. Suatu ketika datang kabar bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW akan berhijrah ke Yasrib. Begitu mendengar bahwasannya Rasulullah akan berhijrah bersama dengan beberapa pengikutnya, maka mayoritas penduduk Yasrib yang sudah mengenal Islam dan mereka juga mendengar nama Rasul mereka, Nabi mereka, tentu mereka menyambut gembira kalau Nabi mereka, junjungan mereka akan pindah menetap di kota Yasrib. Sehingga akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah tiba di Yasrib, maka akhirnya ada kesepakatan mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin mereka. Sehingga akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang sempat sebelumnya disepakati diangkat sebagai pemimpin, akhirnya kan tidak haji. Akhirnya dia di dalam hatinya mangkel, muncul hasad. Sehingga akhirnya sejak saat itu muncul kemunafikan di dalam hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga akhirnya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini suka gembosi perjuangan umat Islam dari belakang, suka memfitnah, ya. Kadang-kadang merongrong perjuangan mereka, ya. Jadi suatu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang paling parah itu adalah ketika istri Nabi yang bernama Ibunda Aisyah ini digosipkan selingkuh. Jadi kisah ini diabadikan oleh Allah di surat An-Nisa mulai ayat ke-11 sampai ayat 21. Mungkin bisa jenengan baca. Suatu ketika perang, Nabi itu kan kalau perang itu mesti ngajak istrinya kan, diundi siapa yang ikut perang dulu. Nah ketika di perang itu terpilihlah Ibunda Aisyah yang ikut berperang. Nah ketika mau pulang dari peperangan itu ditandu Ibunda Aisyah ini.
ketika waktu itu beliau menyadari kalungnya itu hilang, ya, akhirnya beliau ini turun dari tandu mencari kalungnya tadi. Nah, mereka yang biasanya ngetandu itu nggak menyadari kalau Ibunda Aisyah itu sudah tidak berada di atas tandu, karena mungkin karena berat badannya ringan sehingga nggak kerasa. Akhirnya Nabi bersama rombongan sama yang mengangkat tandu itu berangkat, dan ternyata Ibunda Aisyah ini tidak menyadari karena asiknya mencari kalung yang hilang. Walaupun sudah ketemu, dia menyadari loh sudah ketinggalan rombongan. Akhirnya ada salah satu pasukan yang bernama, seorang pemuda yang bernama Sofwan menjumpai loh Ibunda Aisyah, kenapa kok masih di sini, kok nggak ikut rombongan. Akhirnya apa? Karena Sofwan waktu itu memang ditugaskan pulang terakhir, karena tujuannya adalah untuk mengintai pergerakan lawan, jangan-jangan mereka ini akan mengejar pasukan kaum muslimin. Nah, ketika dia mau meninggalkan daerah itu, dia melihat Ibunda Aisyah ini kok ada di sini, kok nggak ikut rombongan. Akhirnya disapa, betapa kagetnya Ibunda Aisyah. Akhirnya dengan berinisiatif, Ibunda Aisyah disuruh naik ke kudanya Sofwan, lalu Sofwan pun berjalan sambil menuntun kuda tersebut. Hingga akhirnya para sahabat waktu itu yang tidak menyadari Ibunda Aisyah ini sudah ketinggalan rombongan, ketika mereka sudah sampai di Madinah, tampak dari kejauhan ada seseorang yang naik kuda sambil dituntun dan seorang wanita yang duduk di atas pelana kuda. Dan betapa kagetnya mereka, ternyata Ibunda Aisyah ini bersama Sofwan datang, ya, jauh setelah mereka tiba di kota Madinah. Sehingga akhirnya terjadi kegemparan. Nah, dimanfaatkanlah situasi ini oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk memfitnah. Oh, Ibunda Aisyah ini sama Sofwan ini selingkuh ini. Coba bayangkan. Akhirnya apa? Akhirnya geger, Pak. Hingga akhirnya Rasulullah SAW pun ngambek, gak ngomong sama istrinya ini hampir sampai 1 bulan lamanya. Sehingga akhirnya Allah pun menurunkan surat An-Nisa, surat An-Nisa 11 sampai 21 menceritakan kejadiannya itu, bahwasannya Aisyah tidak seperti yang kamu kira. Dan ternyata berita yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini ternyata salah, bahwasannya Ibunda Aisyah ini bukan berselingkuh dengan Sofwan. Kejadian sebenarnya adalah demikian. Sehingga akhirnya apa? Nama Ibunda Aisyah pun direhabilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan, ya, sehingga akhirnya nama beliau menjadi bersih kembali. Kemudian ma'asyiral muslimin, karena dengki tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul pun pernah memobilisasi 300 orang pasukan agar melarikan diri dari perang Badar. Seperti kita ketahui, perang Badar itu adalah perang yang dimana kaum muslimin waktu itu jumlahnya dengan musuhnya itu jomplang. Sehingga akhirnya apa? Di antara mereka banyak mengalami kekalahan. Salah satu sebabnya karena apa? Banyak mereka yang dimobilisasi, dikompor-kompori oleh Abdul bin Salul ini agar mereka tidak ikut berperang. Ada sekitar 300 orang pasukan. Karena geram, akhirnya Umar bin Khattab ini pernah mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar Abdullah bin Ubay bin Salul ini dibunuh saja. Tapi karena Rasulullah SAW ini beliaunya itu kan berhati lembut, ya. Ketika ada usulan dari Umar bin Khattab ini, beliau tidak mau menerima usulan tersebut karena melihat kelembutan hati Rasulullah SAW. Akhirnya, walaupun itu disampaikan secara tersembunyi, Pak, sembunyi-sembunyi, ternyata ya sempat juga terdengar di putranya Abdullah bin Ubay bin Salul tentang rencana pembunuhan ayahnya.
Nah, kebetulan Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya putra, seorang sahabat yang beriman, tapi dia tidak termasuk seperti ayahnya yang munafik itu tadi. Akhirnya putranya itu datang ke hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya ada seseorang yang membunuh ayahku, pasti akan muncul dendam di dalam hatiku. Supaya tidak muncul dendam ya Rasulullah, serahkanlah tugas membunuh ayahku ini kepadaku. Biarkanlah aku saja yang menebas batang lehernya." Bayangkan Pak, seorang anak mau menerima tugas untuk membunuh ayah sendiri, tetapi anaknya ini termasuk seorang sahabat yang beriman, bukan munafik. Karena dia lebih mencintai Rasulullah SAW dan memang mengetahui sepak terjang ayahnya, yang suka menggombosi, yang suka memfitnah dan sebagainya. Sehingga akhirnya ma'asyiral muslimin, akhirnya Allah pun menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya, dan lambat laun Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang dulunya berada, sehingga akhirnya apa? Jatuh miskin. Sehingga akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dalam keadaan miskin, bahkan sampai kain kafan pun dia tidak mampu untuk membelinya. Lalu kemudian putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini datang ke hadapan Nabi. "Ya Nabi, ya Rasulullah, tolong uruslah jenazah ayahku. Ayahku telah meninggal dunia. Tolonglah urus jenazah ayahku." Akhirnya apa? Nabi pun bersedia mengurus jenazahnya, mulai memandikan, mengkafani, sampai mensolatkan. Tetapi kebijakan Nabi ini sempat ditentang oleh Umar bin Khattab. Jadi ketika Nabi ini mau berangkat ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul untuk ngurus jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Umar bin Khattab ini pun sempat protes. "Ya Rasulullah, alam yanhakallah antu salimut nafikin." Ya Rasulullah, bukankah Allah telah melarangmu untuk menyolatkan jenazah orang-orang munafik? Bahkan Umar pun waktu itu sempat mengutip surat At-Taubah ayat 80. Jadi surat At-Taubah ayat 80 itu berbunyi gini: "Istaghfir lahum la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan fala yaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Artinya, walaupun engkau mintakan ampun untuk mereka atau tidak engkau mintakan ampun untuk mereka, sama saja kata Allah. Kalaupun mereka mintakan ampun sampai 70 kali, Allah pun tidak akan mengampuni mereka. Hal yang demikian ini karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Tetapi Nabi dengan kemuliaan hatinya, walaupun sudah berkali-kali diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya sering dirongrong dan sebagainya, tetap di dalam hatinya itu ada kelembutan hatinya melihat Abdullah bin Ubay bin Salul itu secara zahir, Pak, secara lahiriah dia itu adalah muslim. Sehingga akhirnya Nabi itu punya pemikiran, walaupun dia telah berbuat itu, pada hakikatnya dia dari seorang muslim. Tetapi Allah itu memberikan dua pilihan. Walaupun kamu doakan, walaupun tidak kamu doakan, tetap tidak ada gunanya. Sehingga akhirnya apa? Nabi mengatakan begini, "Aku telah diberikan pilihan oleh Allah, yaitu memintakan ampun atau tidak memintakan ampun. Maka aku pilih, aku mintakan ampun. Walaupun aku tahu," kata Rasulullah, "walaupun aku memintakan ampun 70 kali untuk dia, maka Allah tidak menerimanya." Lalu kemudian Rasulullah SAW pun datang ke rumahnya, memandikan, mengkafaninya, lalu mensolatkan. Ya. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, setelah disolatkan solat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul ini dibawa ke pemakaman. Setelah itu dilakukan proses pemakaman. Setelah menguburkan itu, Nabi pun akan mendoakan. Lalu ketika akan mendoakan ini, Allah pun menurunkan surat At-Taubah
ayat ke-84. Wala tusolli ala hadim minhum mat abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Artinya, mulai sekarang dan seterusnya, janganlah sekali-sekali engkau mensolatkan jenazah seorang pun di antara mereka, yaitu kaum munafik. Dan jangan pula engkau ikut menyelenggarakan pemakamannya serta mendoakannya, karena sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, sedang mereka mati dalam keadaan fasik. Maka begitu akan mendoakan itu, ya, setelah proses pemakaman Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika akan mendoakan itu turun ayat ini, lalu Rasulullah nggak jadi mendoakan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kemuliaan dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini termasuk sahabat yang mulia. Sejak awal sudah mengingatkan, ya Rasul, bukankah engkau sudah dapat larangan dari Allah untuk tidak mendoakan kaum orang munafik? Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, menurut para alim ulama yang ahli dalam bidang tafsir Quran, ada sekitar 33 ayat di dalam Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan perkataan atau komentar Umar bin Khattab. Salah satunya tentang syariat bagi wanita untuk berhijab atau berjilbab. Ya, kemudian banyak lagi, mulai tentang, termasuk salah satunya adalah dilarang untuk mendoakan kaum muslimin. Inilah ma'asyiral muslimin, akhirnya apa? Ketika mendapatkan larangan ini, Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah untuk mendoakan orang-orang munafik. Akhirnya Rasul tidak jadi berdoa. Intinya dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW walaupun sering dizalimi, sering disakiti, ya, tetapi beliau ini hatinya lembut, memandang Abdullah bin Ubay bin Salul ini secara zahir, secara lahiriah, dia adalah seorang yang beragama Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setidaknya dari dua kisah ini kita mengambil pelajaran. Yang pertama tentang Mus'ab bin Umar. Ketika seseorang itu sudah menyandang predikat mampu mendapatkan kemewahan dunia, tetapi bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, maka segala sesuatu itu tidak ada nilainya. Karena bagi orang beriman itu hidayah, nikmat iman Islam itu adalah suatu kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Makanya kalau untuk urusan dunia, Allah itu tidak pernah memuji dunia, tetapi sebaliknya Allah itu lebih sering memuji surga. Tapi kalau untuk masalah dunia, Allah itu malah mencaci, ya, melaknat. Seperti Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat Imam Tirmidzi, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha ila dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'aliman. Sesungguhnya Allah ini melaknat dunia dan segala isinya. Tetapi ada orang-orang yang dihindarkan dari laknat dunia ini dari Allah. Artinya ketika Allah melaknat dunia ini, ada beberapa golongan manusia yang dihindarkan dari laknat Allah, yaitu ila dzikrullah, yaitu mereka yang senantiasa mengingat Allah, wa mawala, yaitu mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aliman, ya, yaitu mereka yang senantiasa mendakwakan atau mengajarkan agama ini, wa muta'aliman, dan mereka yang belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kalau kita tidak termasuk keempat golongan ini, maka kita bisa menjadi salah satunya, sehingga akhirnya apa? Kita dihindarkan dari laknat Allah tentang dunia ini. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, ketika kita melihat kisah dari Abdullah bin Ubay bin Salul, kita ketahui Abdullah bin Ubay bin Salul ini sehari-hari itu kan bersama Nabi, sering taklim bareng dengan Nabi, sering salat berjamaah dengan Nabi. Bahkan sering mendengar wahyu Allah itu turunnya ayat-ayat Al-Quran, dia itu juga tahu. Tetapi di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Artinya apa? Hidayah hanya milik Allah.
hidayah hanya menjadi hak prerogatifnya Allah. Sedangkan kita, Pak, yang kita bahkan tidak pernah ketemu Nabi, ketika ada seorang kiai atau ustadz, ya, ketika menyampaikan ayat Al-Quran, ayat-ayat tentang akhirat, tentang surga dan neraka, lalu kemudian kita langsung mendapatkan hidayah dari Allah, ya. Lalu justru kita ini merasa bersyukur ketika kita ini dimudahkan oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini bersama Nabi, sholat berjamaah bersama Nabi, taklim bersama Nabi. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak jarang menyaksikan peristiwa ayat Al-Quran itu turun, ya, lewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi. Tetapi di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Ya. Artinya apa? Hidayah itu hanya milik Allah. Yang kedua, yang ketiga, pelajaran dari kisah ini adalah bahwasannya orang-orang yang munafik itu, Pak, walaupun dia tidak ditampakkan kemunafikannya, karena munafik itu kan tersembunyi, tapi Allah itu tahu. Jadi kalau kita membaca surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai seterusnya, ciri-ciri orang beriman itu cuma dikatakan 5, Pak. Tetapi ciri-ciri orang munafik itu sekitar ada 22. Salah satunya, orang munafik itu ciri-cirinya tidak mau bersalat berjamaah, terutama salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Kemudian banyak sekali lah ciri-ciri orang munafik. Dan perlu diketahui hanya Allah yang tahu hakikat kemunafikan seseorang. Karena yang tersembunyi saja sampai Allah memvonis kalau mati dia jangan dikafani, jangan didoakan, jangan disolati, ya. Jangan sampai kamu berkirim doa untuk dia. Jangan seperti itu, kata Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, kalau untuk yang sesuatu yang nampak saja Allah tahu, apalagi yang ditampakkan. Misalnya terang-terangan enggak sholat, misalnya di bulan puasa malah enggak puasa di hadapan semua orang, menunjukkan kalau dirinya enggak puasa. Ini namanya zindik. Makanya ketika berbekal ayat ini, saya pernah mendengar kisah ada seorang mudin, Pak Mudin, ya, di Lamongan kali. Saya lupa daerah mana. Pak Mudinnya itu mesti tanya kalau ada orang meninggal, ini rumian sholat nama buatan tiang ya. Mau nggak dijawab dengan jujur. Kalau orangnya nggak sholat, maka Pak Mudinnya nggak mau nyolati, ya karena berdasarkan surat ini. Makanya kadang-kadang kalau di daerah sini atau mungkin di daerah tempat saya itu ketika akan memberangkatkan itu kan orang itu kan petakziah yang melayat itu kan ditanya oleh Pak Mudinnya. Kira-kira piantune pun niki tiyang sae napa mboten? Mesti kadang-kadang oh sae, padahal kita tahu kesehariannya seperti apa. Ya dia tidak pernah mengabdikan dirinya untuk Allah dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita bersaksi bahwa dia orang baik. Dan tentunya perlu diketahui bahwa persaksian itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin ini penting, Pak. Makanya kadang-kadang mungkin kalau ada Pak Mudin yang mau nyolatkan padahal orangnya dulu dalam kehidupan dunia tidak pernah sholat, mungkin ngambil hukum secara zahir, wong KTP ini Islam kok, yes, diperlakukan aja seperti orang Islam. Inilah ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah, secara singkat kisah di balik hijrah Nabi. Jadi kisahnya hijrah Nabi ke Madinah itu menjadi sukses karena memang secara kondisi masyarakatnya sudah siap, mereka sudah diberikan dakwah, mereka sudah mengenal Islam, beriman kepada Allah, bahkan sudah merindukan Nabi, sehingga ketika Nabi itu masuk ke kota Madinah, masyarakatnya sudah siap dan mereka membangun masyarakat baru, sehingga akhirnya Nabi itu pun mempersatukan, ya, banyak mempersatukan di antaranya beberapa suku-suku yang waktu itu sempat bermusuhan. Demikian ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah. Singkat mungkin padat, jadi mungkin yang dapat kami sampaikan supaya menjadi tambahan wawasan untuk kita bahwasannya hijrah itu adalah satu bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hijrah itu harus dari yang tidak baik menuju ke sesuatu yang harus lebih baik lagi.
Dan mudah-mudahan dengan semangat tahun baru ini semakin meningkatkan kualitas kita agar semakin menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.